Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di pertemuan ke-13. Untuk kali ini materi kita akan membahas tentang sedikit penerapan konsep matematika atau perhitungan matematika di dalam persiapan tanah dan penanaman padi gitu ya. Nah, kalau di sini ada ilustrasi gambar bagaimana penerapan matematika itu dipakai salah satunya dalam teknik penanaman padi ya, seperti gambar ini. Nah, di sini adalah salah satu teknik dari menanam padi yang biasanya akan Ken bahas juga di materi pertanian ya. Nah, kita coba lihat. Yang pertama di sini adalah perhitungan jumlah populasi tanam padi berdasarkan jarak tanam atau rumpun ya per hektar. Nah, pengaturan jarak tanam berhubungan langsung dengan tingkat kepadatan populasi ya, seberapa banyak padi tersebut ya, populasi tanam per satuan luas. Produksi tanaman per satuan luas ditentukan oleh produksi per tanaman dan jumlah tanaman per satuan luas. Nah, pada penanaman padi, kita tidak asing mendengar bahkan telah melakukan jarak tanam tegel maupun jarak legowo. Nah, mungkin kalau bagi kalian yang belum pernah mendengar ini, tentunya akan dibahas lagi di materi khusus yang membahas tentang pertanian ya. Nah, namun apakah kita pernah melakukan perkiraan perhitungan populasi tanam per satuan luas tersebut? Nah, mungkin sebagian dari petani ada yang melakukannya dan sebagian lagi tidak melakukannya sama sekali gitu ya. Nah, jadi yang kita mau bahas ini adalah sebagai referensi. Artinya bukan sesuatu kewajiban. Jadi bisa saja metode tanamnya menggunakan metode yang lain yang mungkin yang lebih efektif gitu ya. Nah, oke, kita coba lihat saja. Nah, di sini ada namanya jarak tanam sistem tegel. Nah, ini ada rumusnya gitu ya. Yaitu jumlah rumpun 10 meter kuadrat dibagi dengan luas jarak tanam meter kuadrat. Nah, sebagai contoh nih. Yang pertama, kalau misalkan jarak tanamnya itu 20 kali 20 cm ya, memiliki jumlah rumpun berapa? Ya, 10.000 meter kuadrat per 0,2 kali 0,2. 0,2 ini datangnya dari ini. Ini kan satuannya senti ya. Nah, ini kan kalau kita konversi ke satuan meter ya, berarti kan 20 per 100 ya. Nah, ini kan kita bisa coret berarti 2 per 10 tinggal 0,2 meter. Oke. Nah, jadi 0,2 dikali 0,2. Nah, tentunya kita hitung seperti biasa, boleh menggunakan kalkulator. Jadi 10.000 ya. 10.000 dibagi dengan 0,2 dikali 0,2, ini kita kalikan dulu. Nanti hasil ini dibagi ini, hasilnya adalah ini. Nah, sehingga hasilnya adalah 250.000 rumpun per hektar. Jadi 1 hektar itu kita akan menanam rumpun padinya itu sekitar 250 rumpun padi ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada juga jarak tanam yang seperti ini. Jadi ada beberapa aturan, ada 4 di sini ya. Ada jarak tanam yang seperti ini ya. Nah, di mana rumpunnya akan lebih sedikit. Nah, artinya ketika jarak tanamnya ini semakin lebar, semakin besar, maka rumputnya akan semakin sedikit. Nah, tentunya perlu lagi evaluasi apakah yang paling banyak menghasilkan padi metode mana gitu dari 4 metode ini. Nah, itu nanti bisa dilakukan praktek untuk melihat hasil panennya ya. Nah, kemudian ada juga yang 25 kali 25 ya. Ini jumlah rumpunnya, metodenya sama ya. Ini diubah ke dalam satuan meter. Ada juga 27 kali 27, ini juga sama. Ya, tentunya dia rumpunnya semakin sedikit ya, semakin besar jarak tanamnya, semakin sedikit rumpunnya. Oke. Nah, itu dia disebut sebagai dengan jarak tanam sistem tegel ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu jarak tanam jajar legowo. Nah, ya seperti yang digambar yang di awal tadi. Nah, seperti ini ya, kita balik lagi. Coba. Nah, ini adalah jarak tanam jajar legowo ya. Nah, ini salah satu contoh gambar jarak tanam jajar legowo, yaitu ada 20 cm jarak antar ininya ya. Kemudian jarak kemarinya 10 cm, kemudian antar barisnya itu 40 cm ya. Nah, kita lihat lagi. Oke. Nah, jadi misalkan ada jarak tanam misalkan seperti ini 40 tambah 20 ya, seperti gambar yang tadi. Nah, dikali 10 cm. Nah, di sini ada rumusnya. Jumlah rumpun sama dengan 2 dikali 100 meter dibagi dengan X plus Y dikali dengan 100 meter per Z. Nah, di mana X itu apa? Jarak lebar antara barisan tanaman. Ya, kemudian Y satunya meter ya, jarak sempit antara barisan tanaman, meter ya.
Z-nya jarak antar tanaman dalam barisan dalam satuan meter. Nah, kita lihat beberapa contoh teknik penanamannya, yaitu 40 tambah 20. Nah, ini satuannya senti ya. Nah, yang mana X-nya? Nah, untuk X-nya itu adalah nih ya, X-nya, nih Y-nya ya. Kemudian untuk Z-nya, ini dia Z-nya. Nah, ini juga sama X, Y, Z, ini juga X, Y, Z, ini juga X, Y, Z gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau hitung, kita ubah dulu satuannya ke meter ya, seperti ini. Ini satuannya meter. Berarti 40 cm. Nah, itu kan 40 per 100 ya. Nah, ini berarti 0,4 gitu ya. 20 cm juga sama, konversi ke satuan meter. Berarti kan 2 per 10 0,2 ya. Nah, 10 cm juga sama, kita konversi ke meter. Jadi tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus yang ada. Berarti ini kan 100 rumusnya sama. Nah, ini dari ini tadi ya. Ini dari ini tadi, masukkan. Kemudian 0,1 ini dari sini yang udah dikonversi. Nah, sehingga kalau kita hitung, ini kita jumlahin dulu ya. Jangan sampai salah perhitungan. 0,4 ditambah 0,2 berarti 0,6 ya. Berarti 200 per 0,6 dikali 100 per 0,1. Nah, ini kita kali ya. Nanti hasilnya yang atas bagi dengan yang bawah menghasilkan ini. Jadi dia untuk 1 hektar itu adalah 333.000 rumpun per hektar ya. Nah, begitu juga dengan yang lain seperti ini. Sama ini kita konversi juga ya, kita konversi satuannya ke dalam satuan meter. Kita substitusi ke rumusnya, ini juga kita konversi. Kita substitusi ke rumusnya, ini juga kita konversi, kita substitusi ke rumusnya. Nah, ini adalah beberapa penerapan matematik ya dalam proses penanaman padi. Jadi ada penerapan-penerapan yang cukup sederhana sebenarnya di sini, tapi alangkah sedihnya kalau seorang petani yang sudah melakukan perkuliahan tapi tidak bisa menerapkan konsep-konsep matematika di dalam pertanian ya. Jadi yang dibahas di sini adalah bagaimana kita menerapkan matematika di dalam penanaman padi, salah satu contohnya, sehingga nanti bisa memaksimalkan hasil panennya ya. Kenapa? Karena di petani-petani modern di luar biasanya pastinya sudah menerapkan hal tersebut gitu ya. Kenapa? Karena ya hasil panennya sangat luar biasa ya. Nah, sehingga banyak juga beberapa negara yang sampai harus mengekspor hasil panennya ya, karena saking banyaknya atau melimpahnya. Oke. Nah, ini beberapa contoh. Sekarang kita coba lihat aja, ada beberapa soal di sini. Nah, jadi nggak banyak yang saya sampaikan. Nah, gini, jika seorang petani yang memiliki lahan 10 hektar dan akan menanam padi pada lahan tersebut dengan sistem jajar legowo seperti yang kedua tadi, tentukan banyak rumpun padi yang harus dipersiapkan dengan jarak tanam seperti. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa jarak tanam, silakan dihitung ya. Silakan dihitung dia, yaitu 40 kali 20. Ini satuannya senti ya. Satuannya ini adalah sentimeter ya. Jadi ini semua satuannya sentimeter. Oke. Nah, silakan dihitung dan dikirim ke link yang akan saya kirim di WA group ya. Nanti silakan dikirim sesuai dengan peraturan yang saya berikan di WA group. Oke, itu aja saya rasa yang saya sampaikan untuk pertemuan ke-13 ini. Tidak terlalu banyak karena ini hanya menjelaskan bagaimana penerapan matematika di dalam pertanian. Dan tentunya masih banyak sekali penerapan matematika di dalam pertanian yang bisa digali lagi dan dicari tahu lagi di sistem pertanian modern ini. Ya, terima kasih untuk pertemuan ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.